Makanya orang laki kalau marah itu istilahnya disarankan untuk keluar rumah, menenangkan diri atau ngambil jarak dari istrinya. Kenapa? Karena tidak semua orang laki itu bisa nahan mulut. Beda sama orang perempuan. Orang perempuan itu memang orang yang dari zaman dulu terkenal cerewetnya. Itu kenapa salah satu hikmahnya yang namanya talak itu di tangan orang laki, bukan di tangan orang perempuan. Kalau talak di tangan orang perempuan, talak enggak cuma 3 Bu, 5.793 kali baru jatuh talak. Karena perempuan itu terkesan lebih cerdas dari orang laki, tapi kurang menggunakan kecerdasannya. Kita namanya perempuan sadar itu, kan ini forum perempuan ya, jadi enggak perlu malu sama orang laki ya. Kita kalau misalkan mikir Bu, orang dari anak kecil aja, anak kecil laki sama perempuan ngomongnya lebih cepat perempuan, jalannya lebih cepat perempuan, dewasanya lebih cepat perempuan. Umur 20-25 mana ada yang sudah yang masih main boneka, ndak ada Bu. Orang laki sampai besar tetap main bola. Iya kan? Beda kan, kita kalau mau main boneka kan malu. Mungkin di kamar kayak misalkan punya koleksi atau apa masih mungkin, tapi depannya orang main boneka kan malu. Orang laki main bola aja pakai kelompok Bu, terang-terangan ngajak temennya. Kedewasaan orang laki sama orang perempuan itu memang beda. Itu kenapa terkadang kita mikir panjang sebagai istri, orang laki itu maaf bukan aib atau apa, tapi memang sudah menjadi rahasia umum. Biasanya suami itu kalau dikasih tahu istrinya baru ngerasa istrinya benar kalau sudah kecantok. Kalau belum kecantok, belum ngerasa kalau omongan istrinya itu benar, niatnya untuk kebaikan suami gitu loh. Mungkin karena yang namanya suami itu makhluk yang ngerasa mau dia pinter ataupun enggak, mau dia awam ataupun orang alim, orang laki itu cenderung merasa dia imam, dia yang kepala rumah tangga, sehingga terkadang kita Bu perempuan tahu ilmunya tapi untuk praktek susah. Kita tahu orang laki enggak bisa digurui, kita tahu orang laki itu kalau dikasih tahu harus baik-baik, tapi terkadang itu tadi karena kecerdasan kita banyak tapi nggak dipakai kecerdasannya. Saya juga menyadari hal itu, jadi ngomel duluan, ya kan? Sudah tahu ilmunya tapi nggak dipraktekkan. Kalau ngomong sama suami kan kadang kita cenderung nggak telaten Bu. Kayak kita ngerasa sudah jelas A, kenapa kok milih B? Jadi kadang kita untuk menjelaskannya itu saking keselnya ngomel panjang, iya apa enggak? Sedangkan orang laki itu senangnya itu diomongi baik-baik. Ya makanya ada istilah apa? Anak besar itu tadi. Kan biasanya kalau dibilang suami itu sama kayak anaknya istri. Kenapa? Karena maunya dimong, maunya dibaiki. Istri istilahnya kalau sakit, kalau belum pingsan, belum parah, ndak ketok sakitnya kan? Kasarannya kan gitu. Kalau ndak panas, ndak apa. Coba orang laki pusing pun laporan, iya apa ndak? Itu makanya dibilang orang laki itu suami itu bayi gedenya istri ya, karena itu. Cuma masalahnya namanya perempuan itu tadi, katanya ulama, musuhnya perempuan itu setelah setan yang paling besar itu apa? Perasaannya. Kita itu terkadang nggak bisa ngelawan perasaan kita sendiri. Ilmunya tahu, teorinya paham di luar kepala, tapi untuk praktek emosi kita lebih dominan dibanding ilmunya kita sendiri. Itu salah satu hikmahnya kenapa talak itu di tangannya orang laki. Nah masalahnya orang laki itu tidak selamanya tahu ilmu. Orang laki itu ada yang awam, orang laki itu ada yang kurang belajarnya, ada orang laki itu yang nggak tahu bahwasannya yang namanya rumah tangga itu perlu bekal biar rumah tangga tadi itu sakinah mawaddah warahmah, tetap di dalam ridhonya Allah, ridhonya Rasulullah. Kenapa? Karena ada senjata ataupun kalimat sakral di tangannya orang laki yang kalau orang laki itu nggak paham bisa bahaya untuk pernikahannya. Kalimat apa itu? Ya talak itu tadi. Jadi kalau ada orang laki ngomong saya cerai kamu, saya talak kamu, atau saya firaq kamu dengan kalimat talak yang sharih, yang jelas, maka tidak ada alasan. Saya khilaf, saya tadi itu sudah hilang akal. Orang kelihatan tidak hilang akal kok.
Jadi tidak bisa diterima bayinahnya, kecuali itu tadi ada bukti. Kapan boleh diterima kayak tadi mabuk, tapi mabuknya tadi bukan karena kelalaiannya dirinya, atau misalkan dia dalam keadaan hilang akal atau dalam keadaan dipaksa yang bisa menjadikan dirinya tadi itu dibunuh atau terluka, maka itu beda cerita. Tapi kalau misalkan dalam keadaan sadar, memang suka marah-marah, kalau sudah marah mengucapkan kata itu ya jatuh.